Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi, eksponen, dan logaritma. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita masuk dalam pembahasan materi, di sini saya akan mengecek kehadiran. Jenis, Hadir, Pak. Rio, Hadir, Pak. Gio, Hadir, Pak. Yordi. Hadir, Pak. Oke, baik. Sekarang kita lanjut dalam materi. Materi kita itu fungsi, eksponen, dan logaritma. Terus pokok pembahasan hari ini ada cuma 3, itu persamaan eksponen, terus yang kedua fungsi eksponen, terus yang ketiga itu pertidaksamaan eksponen. Jadi yang pertama kita itu masuk dalam persamaan eksponen. Ada yang tahu pengertian eksponen? Eksponen itu apa? Ada yang tahu? Nah, pengertian fungsi eksponen itu, persamaan eksponen adalah persamaan yang pangkatnya atau bilangan pokoknya dalam kurung basis dalam pangkatnya membuat suatu variabel. Berarti, nah ini contoh ini. Siap. Contoh seperti ini ya. 5 pangkat 2x sama 1 sama dengan 3 pangkat x kurang 1. Basisnya itu, basis dari itu persamaan itu, persamaan yang pangkatnya atau bilangan pokoknya itu, bilangan pokok itu ini 5 dengan 3. Ini adalah bilangan pokok atau bisa dikatakan dengan basis. Ini adalah basis. Terus ini adalah pangkatnya. Ya. Terus variabelnya itu yang mengandung apa? X. X itu adalah variabel, itu adalah huruf. Contohnya X ini punya variabel X. Di sini juga punya variabel X. Nah, dalam persamaan eksponen itu ada 4 tipe itu, atau ada 4 cara dalam menyelesaikan soal. Ada 4 cara. Contoh, tipe pertama itu seperti ini. Tipe pertama itu, tipe eksponen yang pertama itu ini. Tipe pertama ini. Tipe pertama misalkan A pangkat fx sama dengan A pangkat G X. Maka misalkan A lebih besar dari 0 Dari 0. atau
A A tidak sama dengan apa? 1. 1. Jika A lebih besar dari atau A tidak sama dengan 1, maka Fx Fx sama dengan Gx. Gx. Nah, kita langsung saja pada contoh ya. Contohnya seperti ini. Kalau ada tipe pertama itu contohnya seperti ini, soal seperti ini. Misalkan sajinya contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ya. Tentukan himpunan contoh seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian. Singkat saja ya. Dari persamaan tiga pangkat 2x kurang 1 sama dengan 81. Nah, contoh seperti ini. Soal seperti ini. Kalau ada soal seperti ini, maka kita gunakan tipe atau cara pertama. Contohnya, kita harus samakan. Kalau soal seperti ini, basisnya berbeda ya. Ini Ya. Fx. Terus ini Gx. Gx. Terus ini 3x 3. 3 Di sini basisnya 3. Terus di sini 8. basisnya 81. Terus pangkatnya itu juga di sini beda. Di sini beda. Jadi kita harus samakan basis kiri dan kanan. Contohnya seperti ini. 3x pangkat 3 pangkat 2x kurang 1 sama dengan ini. Supaya sama dengan ini kita harus berapa? Bagaimana? Kita berapa kali 3 kali berapa supaya hasilnya 81? Ini 4 ya? 4. 3 pangkat pangkat. 4. Nah, jadi 3 pangkat 4. Nah, sekarang basisnya sama ya? Ya. Nah, kita lanjut. Ya, saya sini jabarkan. Fx sama dengan berapa? 2x kurang 1. Ya, 2x kurang 1. Terus gx-nya? 4. Gx-nya ya 4. Maka ini kita ambil ini. Fx sama dengan gx. Jadi Gx. kita ambil yang ini. Ketika kita temukan yang seperti ini, jadi kita gunakan ini. Fx sama dengan Gx. Nah, jadi fx-nya berapa? 2x kurang 1. Kurang 1. Terus Gx-nya 4. Ya. Terus kita kan cari nilai x-nya. Jadi 2x tambah sama dengan 4 4. tambah 1. Ini kan pindah ruas ke kanan. Jadi 4 tambah 1. tambah 1. Terus
2x sama dengan 5. 5. X sama dengan 5/2. 5 per 2. Atau X dengan 2. kalau kita sederhanakan lagi berarti 2 1/2. 2. Jadi ini hasilnya kalau ada dalam persamaan eksponen, kalau ada contoh seperti ini, jadi kita bisa gunakan tipe yang pertama, tipe ini. Jadi contohnya seperti ini tadi. Saya sudah jelaskan. Paham atau belum? Paham, Pak. Nah, sekarang kita lanjut ke tipe yang kedua. Tipe yang kedua, saya hapus dulu yang ini. Sudah paham ya ini? Sudah, Pak. Sekarang kita tipe yang kedua. Tipe yang kedua. Tipe yang kedua nih. A pangkat fx sama dengan B pangkat y pangkatnya sama, fx. Maka AB misalkan sini ya, saya tulis sini. Misalkan AB A, B lebih besar 0 dari 0. atau A, B A, B sama dengan 1. tidak sama dengan Tidak sama dengan 1. 1. Terus jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka fx sama dengan 0. X sama dengan 0. 0. Kita langsung saja dalam contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Kalau nomor 2 sama juga. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Dari persamaan 3x 3 pangkat 2x kurang 2 sama dengan 5x kurang 1. Ya, 5x kurang 1. Nah, kalau ada contoh soal seperti ini, kita juga bisa menggunakan ini. Contoh cara yang kedua. Nah, cara yang kedua di sini basisnya itu berbeda ya. Ini 3, ini 5. Di sini A, ini B. Terus pangkatnya sama tuh di sini. Belum. Ini belum sama. Beda. Masih beda, pangkatnya masih belum sama. Nah, sekarang kita harus samakan yang mungkin pangkat yang kiri dengan pangkat yang sebelah kanan. Nah, kita langsung 3x salah 3 pangkat 2x kurang 2 sama dengan 5 pangkat 5
pangkat 1 kurang 5x pangkat 1. Maksud sudah. Nah, supaya ini pangkatnya sama, jadi kita bagikan. Ya, sini saya tulis 3 pangkat 2. Nah, 2x bagi kita bagikan 2x bagi 2 hasilnya x toh, x x 2 bagi 2 1. 1. Terus kita tulis 5x, 5 pangkat 5 x kurang 1. Jadi ini sudah basisnya sudah pangkatnya sudah sama ya. ya Basisnya tetap karena basisnya memang berbeda. Jadi berbeda. pangkatnya sudah sama. Nah, sekarang 3 pangkat 2 berapa? 3 kali 3. 3 kali 3 jadi 9 pangkat x kurang 1. x kurang 1 sama dengan 5 X pangkat x kurang 1. Nah, sekarang udah sama ya. Basisnya Sama. udah sama. sama. Basisnya udah sama ya. Nah, sekarang ini A-nya itu berapa? 9 A-nya A-nya ada 9. Terus B-nya 5. 5 Terus Fx-nya 1. Fx-nya itu Fx-nya itu x kurang 1. Oh, x kurang 1. Fx-nya Oh iya. Fx-nya x. Jadi ini kalau dijabarkan ini. Nah, sekarang jika Fx sama dengan 0, Fx sama dengan 0, tadi Fx-nya itu berapa? X X kurang 1. sama dengan 0. 0. Terus X sama dengan 0 0 tambah 1. sini luas jadi plus Ya, tambah 1. X-nya adalah 1. 1. Jadi ini adalah hasilnya. Nilai hasilnya adalah jadi 1. Paham? Paham. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ke tipe yang ketiga atau cara yang ketiga ya. Soal yang nomor tipe yang pertama dengan kedua itu hampir sama, tapi Beda. basisnya yang pertama itu Basisnya sama. basisnya tetap sama kan. Nomor 2 basisnya sama AB. Terus yang tipe yang kedua itu basisnya itu berbeda. Terus pangkatnya yang Sama. tipe pertama atau cara pertama tadi itu berbeda. Terus yang kedua, tipe yang kedua itu Sama. dia itu di pangkat itu sama. Jadi agak beda-beda sedikit aja. Nah, sekarang kita lanjut ke ini, udah paham ya? Sudah, Pak. Sekarang kita lanjut ke tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga itu panjang, agak panjang cara penyelesaian. Kita coba saja. Kita coba ya. Yang ketiga. Tipe yang ketiga. Ini tipe yang ketiga tuh F X pangkat H X. Terus ini saya ini G X pangkat sama, tetap pangkatnya tetap H X. Tadi di sebelah tadi pangkat yang tadi itu dia menggunakan fx. Terus sekarang hanya
menggunakan HX itu tetap bisa di itu, hanya beda ini saja, hanya ini tidak terpengaruh. Ini adalah cuman pangkatnya aja. Jadi pangkat itu misalkan di sini ada G atau A itu apa yang nanti caranya penyelesaiannya itu tetap untuk cara yang nomor 3. Nah, maka yang cara yang ketiga ada 3, dia terbagi 3. Ada kalau yang tipe 3 dia menggunakan 3 cara juga. Cara yang pertama FI sama dengan GX. Terus yang B ada 3. Terus B nya FX sama dengan min. Di sini dia pakai menggunakan min GX Dan dengan syarat HX genap. ya, dengan syarat HX harus Genap. terus yang C dia menggunakan 3 cara. Terus HX ini sama dengan 0. HX nya itu nanti hasilnya 0 dengan syarat F FX tidak sama dengan 0 dan GX tidak sama dengan non. Supaya dipaham, kita langsung saja pada contoh soalnya ya, supaya cepat paham. Jika ada soal seperti ini, tentukan himpunan dari persamaan berikutnya. Apa ya? Ini 3. Misalnya ada 2x tambah 1 pangkat x kurang 6 sama dengan x tambah 5 pangkat x. Nah, kalau ada contoh seperti ini, kita bisa menggunakan tipe ketiga. Pangkatnya sama ya, ini sama, terus basisnya berbeda. Nah, sekarang kita selesaikan dengan cara seperti ini ya. Kalau seperti ini, maka Fx sama dengan Fx-nya berapa? Fx-nya ini kan 2x tambah 1 terus GX-nya X tambah 1. X tambah 5. Ini tuh. Ini adalah GX-nya. Ini kan Fx-nya toh. Ini GX-nya. Oh iya. Terus HX-nya sekarang ini. Pangkatnya. HX-nya itu adalah X kurang 5. Ini pangkatnya. Yang kita diketahui kan Fx-nya ini kan 2x tambah 1 toh. Ya. Terus yang diketahui untuk Gx-nya adalah x tambah 5. Terus untuk yang diketahui untuk pangkat Hx-nya itu ini Hx-nya ini x kurang 6. Ya, paham? Nah, sekarang kita lanjut ke bagian A. Yang A tadi Fx sama dengan GX. Gx. Terus sekarang Fx-nya adalah
2x. 2x tambah 1. Terus gx-nya X X. tambah 1. tambah 5. Gx-nya 5. Ini gx-nya. Sekarang kita satu, supaya kita dapat selesaikan yang dapat nilai x-nya, kita harus satukan suku yang sejenis. Dua x tambah 1. Mungkin kita gabungkan 2x tambah 1. Ini kan pindah ke kiri ya. Ya. Min. Jadi min x min 5 sama dengan 0. Hah? Ini semua pindah ke sebelah kiri. Jadi kalau pilih sebelah kiri, jadi ini plus jadi min min. Hah? Paham. Kenapa dia bisa min kurang? Karena dia pindah luas. Jadi hasilnya min x sama kurang 5. Nah, sekarang tinggal kita itu. X kurang 2x. Supaya kita dari min x, kita harus selesaikan dulu yang suku yang sejenis ya. 2x kurang 2x kurang x berapa? Tinggal X. x. Terus 1 kurang min 5. 1 kurang 5 jadi min 4. sama dengan 0. Jadi x-nya itu adalah ini pindah luas jadi 4 tambah, jadi hasilnya adalah 4. Ini bagian A dah, inilah. Ini termasuk himpunan penyelesaian yang bagian A. Hah? Ini adalah bagian himpunan penyelesaian A ini. Ini. Nah, sekarang kita lanjut ke yang B. Kita lanjut yang B. Yang B ini ya. Fx dengan min gx. Jadi 2x tambah 1 sama dengan, nah harus begini. Kalau ada minnya, jadi kita harus buat dalam kurung ini. Jadi x tambah 5. Paham? Paham. Nah, sekarang kita lanjut. Lanjut ya. Jadi 2x tambah 1 sama dengan ini X. Jadi? Min X min x tambah Tambah? 5. ini. Nah, kalau sebegini kita pokoknya kita satukan yang sejenis. Contoh ya. Contoh lagi. Lanjut. Sini 2x Tambah X. ini kan pindah luas jadi tambah sama dengan ya. Ini min Min 5. min 5 min Min 1. 1. Jadi pindah luas jadi min 1. Ini 2x tambah 1 jadi 3x. X. Terus min 5 kurang 1 berapa? Min 6. Kalau min kurang min tetap min. Utang tambah utang tetap Utang. jadi min
X sama dengan min 6. Bagi 3 jadi min 2. himpunan penyelesaian untuk nomor bagian D itu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian C-nya. Bagian C-nya itu HX sama dengan berapa tadi? 0. HX sama dengan 0. Nah, jika Fx tidak sama dengan 0, terus GX tidak sama dengan 0, nah, HX-nya berapa tadi? HX-nya HX-nya 0. X HX-nya itu X kurang 6. sama dengan 0. jadi X-nya berapa? X-nya tidak ada, hasilnya itu 6. Maksudnya 6. Ya, toh? X-nya tadi ini. X kurang 6. Jadi HX-nya itu ada X kurang 6 sama dengan 0. 0. Jadi X kalau ini X kurang 6 jadi hasilnya adalah 6. 6. Nah, jika kita ini gunakan ini, X-nya tidak sama dengan 0 jadi enggak. Iya. Fx-nya berapa tadi? X-nya itu 2x. 2x tambah 1. 2x tambah 1 sama dengan 2. jadi 2. X-nya berapa tadi? 6 toh? 6. Tambah 1. 2 kali 6 12 tambah 1 jadi 13. Nah, Fx-nya tidak sama dengan 0 berarti atau lebih dari 0 jadi benar kan? Iya. Ini kan Fx-nya tidak sama dengan 0 berarti dia bisa 1, bisa 2, bisa 3 kan? Jadi Fx-nya itu adalah 13. Nah, terus kalau Gx nih, Gx-nya tadi berapa? X tambah 5. X tambah 5 sama dengan X jadi 6 tambah ini. X-nya jadi X-nya 6 jadi 11. Terus ini juga merupakan himpunan penyelesaian karena hasilnya ada 11. Jadi Gx-nya itu tidak sama dengan 0 berarti dia bisa. Terus di sini hasilnya adalah 11. Jadi ini bisa merupakan himpunan penyelesaian. Jadi HP atau himpunan penyelesaian itu saya singkat HP-nya. Jadi min 2, 4, 6. Jadi himpunan penyelesaian ini. Jadi rumus ini terpenuhi semua. Jadi karena Fx tidak sama dengan 0 jadi Fx-nya juga tidak sama dengan 0 toh. Ini hasilnya ada 13. Terus Gx-nya juga ini hasilnya ada 11. Jadi ini terpenuhi. Soal nomor untuk tipe cara nomor 3. Nah, jika ada soal seperti ini, cara kerjanya ini ada 3 cara. Jadi yang ada yang A, B, dan C. Paham? Sekarang kita lanjut ke tipe yang keempat.
Ini saya hapus ya. Ya, Udah paham ya? sudah Pak. Saya hapus. Kalau belum paham nanti tanya aja. Tanyakan di mana yang belum paham ya. Nanti kita sama-sama kerjakan. Sekarang tipe yang keempat. Tipe yang keempat itu. Kita lanjut ke tipe keempat, bicara keempat. Nah, tipe keempat ini fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx, maka itu terbagi 3. Maka a gx sama dengan hx. Terus bagian b nya fx sama dengan 1. Terus yang c nya fx sama dengan min 1 gx dan hx ganjil semua, terus bisa juga genap semua. Terus bagian D fx nya itu sama dengan 0 gx dan hx positif, jadi tidak boleh min, tidak boleh negatif ya. Sekarang kita lanjut pada contoh pembahasan. Soalnya seperti ini. Tentukan himpun penyelesaian dari persamaan 2 kurang 3 pangkat 5 kurang x sama dengan 1. Jika ada soal seperti ini ya. Nah, terus lanjut. Sini kita harus 2x kurang 3 pangkat 5 kurang x sama dengan. Sini kita harus, karena ini nilainya 1 itu berapapun kalau dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah cuma 1 kan. Ini kali otomatis pangkatnya itu 0 toh, jadi hasilnya tetap 1. Satu ini kita manipulasi, jadi kita ini ambil ini, jadi 2x kurang 3 pangkat kan berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi pangkatnya, jadi ini kan tidak ada pangkat, jadi pangkatnya itu adalah 0. Jadi kita manipulasi 1 ini menjadi 2x pangkat 0. Nah, kalau ini sudah begini, jadi sekarang kita lanjut pada ini. Kita jabatan sekarang ya. Fx sama dengan berapa? Fx nya itu ada berapa? Ada 2x kurang 3. Terus gx nya apa? Berapa? 5 kurang x. 2 kurang fx nya ini 5 kurang X. 5 kurang x ya, benar. Ini kan basisnya sama ya, Ya. terus pangkatnya yang berbeda. Nah, ini adalah basisnya ini. Terus pangkat ini konstantanya ini. Terus hx nya itu sama dengan 0. Bagian A yang ini gx sama dengan a x. Gx nya berapa? 5 kurang X. Terus hx nya 0. Jadi
berapa? Jadi X-nya itu 5 sama dengan misalnya dengan X. Jadi X-nya adalah 5. Ini kan pindah. Ini bisa. Ini bisa dulu 5X. Ya. Jadi X-nya ada hasilnya adalah ini X-nya 5. Terus yang bagian B-nya. Bagian B-nya itu Fx-nya dengan 0. Fx-nya itu sama dengan 1. Fx-nya 1. Jadi Fx-nya tadi berapa? 2x 2x kurang 3. 3 sama dengan 1. tadi 2x sama dengan 1 tambah tambah 3. x sama dengan 2x. 2x 4. Jadi 2 2 x sama dengan 4 per 2. 2. Jadi hasilnya adalah 2. 2. Jadi x-nya, nilai x-nya itu adalah ini 2. Nah sekarang kita lanjut yang bagian C-nya. Bagian C ini saja. Bagian C-nya itu fx min 1 ya. Ya. Nah, fx min 1. Jadi 2x. Ini 2x 2x kurang 3 3 dengan 1. min 1. Min 1 ya, min 1 min 1 terus 2x sama dengan min 1 min tambah 1 3. tambah 3. Jadi 2x sama dengan berapa? 2. 2. Min 1. 2. Jadi x sama dengan 2 per 2. 1. 2 per 2 sama dengan 1. terus yang bagian D-nya ini. Di sini ya, di sini jadi ya. Terpencil. Bagian D-nya itu fx sama dengan berapa? 0 ya. Ya. Nah, sekarang nilai fx-nya itu berapa? 2x kurang 3 sama dengan 0. 0. Jadi 2x 0 tambah 3. 2x dengan 3 x sama dengan 3 per 3 per 2. 3 per 2. Terus kita coba di gx. Gx-nya tadi yang ini. Gx-nya harus positif semua ya. Ya. Terus gx. Gx-nya tadi berapa? 5 kurang
5 kurang X sama dengan 5 min 5 X nya berapa? kurang Bilangin. Kurang 3/2 3/2 sama dengan 10/2 kurang kurang 3/2 kurang 3/2 sama dengan di hasilnya 7/2. 10 kurang 3 10 kurang 3 7 7. jadi Penyebutnya tetap jadi 2. 2 ini kan merupakan bilangan pecahan ya. Ya. Jadi tidak termasuk, ini tidak termasuk dalam yang ini, tidak termasuk ya. Tidak termasuk dia ya. Jadi yang termasuk ini cuman yang termasuk itu X sama dengan 5, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Jadi HP nya itu mumpuni penyelesaiannya itu 1 1,2,5. 1,5. Jadi ini adalah himpunan penyelesaian. Yang ini tidak termasuk karena nilainya positif semua. Ini merupakan bilangan pecah, jadi tidak termasuk ya. Ya. Ya itu adalah 4 tipe dari 4 cara dalam persamaan eksponen. Dia punya 4 cara ya. Ada cara pertama tadi saya jelaskan sampai cara yang keempat ini. Jika ada soal seperti ini juga, ini bisa gunakan cara yang keempat atau tipe yang keempat. Paham? Paham. Nah sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, itu tentang fungsi eksponensial. Ya. Fungsi eksponensial. Eksponensial itu adalah bilangan yang berpangkat. Ya, dia adalah bilangan yang berpangkat. Nah, fungsi eksponen itu dengan bilangan pokoknya A ini adalah bilangan konstan. Adalah fungsi yang didefinisikan dengan rumus ini X sama dengan K X. K adalah
konstan. A tidak sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 1. Ini rumusnya. Contohnya seperti ini. Fx 3 2 pangkat x. Tiga ini adalah bilangan, ini adalah bilangan konstan atau bilangan pokok. Ini adalah bilangan konstan. Ini adalah bilangan pokok. Ya, ini adalah ini contohnya. A tidak sama dengan 0. Nah, misalkan A misalkan fx 1, misalkan fx adalah 2. Jadi fx 1 dipangkat 2. Berapapun pangkat 1 dipangkat 10, hasilnya tetap berapa? Ini kan hasilnya tetap 1. Ya. 1 kali 1 kan? Kali pangkat 1 dipangkatkan 2. Kecuali 2 dipangkatkan 2 berarti hasilnya 4. Jadi kalau 1 dipangkatkan 2 berarti hasilnya tetap 1. Nilainya tetap 1. Hah? Paham, Pak. Terus contoh yang 2 ini Fi ini merupakan bilangan fungsi eksponen atau tidak? Bilangan fungsi X. Ya, Eksponen. ini merupakan bilangan fungsi eksponen. Terus jika ada contoh lain, fx sama dengan min 2 di min 2. Ini merupakan bilangan fungsi eksponen atau tidak? Merupakan Ini bukan. persamaan. Kan 2 dikali min 2 kan? Ya. Sebanyak 2 kali. 2 min 2 kali min 2 min Min 1. 4. Min 4. Hasilnya min 4. Jadi 4 lebih min 4 lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0? Lebih besar. Min 4 itu lebih kecil dari 0. Jadi ini tidak termasuk. Ini tidak termasuk. Ya. Itu tidak termasuk. Paham? Atau tidak paham? Kalau tidak paham, coba tanya. Coba ulang. Ini kalau dipangkatkan min, dia otomatis hasilnya tetap min ya. Min. Nah, ini kembali sini. A lebih besar dari 0. Nah, min 4 ini, min 4 lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0? Ini tidak termasuk ya. Ya. Nah, kita coba contoh lain. Fungsi eksponen itu dia menggunakan ada bilangan real dengan bilangan rasional dan irasional.
Di sini dalam fungsi eksponen itu kita belajar tentang perpangkatan. Contoh seperti ini lagi. Contohnya kalau ini fx sama dengan 2x. Basisnya berapa? Ini basisnya adalah 2. 2. Contoh ya, fx f pangkat 3. Jadi 2x pangkat 3. Di hasilnya 2 kali 2 berapa? 4 kali 2 8. ya, hasilnya adalah 8. Paham? Apa? Sekarang kita lanjut kepada ke pertidaksamaan eksponen. Lanjut ke pertidaksamaan eksponen. Ya. Pertidaksamaan eksponen. Misalkan jika a pangkat fx lebih besar dari a pangkat gx, maka fx-nya lebih besar dari gx. Untuk tanda persamaan yang tepat itu untuk a terletak di antara 0 dan 1. Jadi fx besar dari gx, fx kurang dari gx. Jika a pangkat fx lebih besar dari a pangkat gx, maka fx lebih besar dari gx. Nah, terus untuk 0, a terletak di antara 0 dan 1, maka ini dia kebalikan. Ini tandanya lebih besar, terus tanda di sini lebih kurang. Jadi berubah toh? Ya. Dalam pertidaksamaan itu ada tanda lebih besar, terus ada tanda lebih kecil, terus ada tanda lebih besar dari atau sama dengan, dan ada tanda lebih kecil dari Kurang atau sama dari. dengan. Dalam pertidaksamaan ini ada tanda seperti ini. Ya. Intinya kalau basisnya lebih besar dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Misalnya yang ini kan tanda lebih besar dari 1 tadi, terus jadi tandanya tetap. Terus kalau tandanya
kalau tandanya kurang dari 1 berarti dia akan berubah toh. Ya. Nah sekarang kita contohnya seperti ini. Contoh soalnya. Nah, contohnya seperti ini. 2 pangkat 2x 3 kurang dari lebih besar dari 8x kurang 5. Nah, sama kita samakan basisnya kanan dan kiri. Ya, Ya. ini kan berbeda toh. Ini 2, ini 8. Nah, kita samakan ini juga. Jadi 2x 2 pangkat 2 x tambah 3 lebih besar dari, supaya ini 2 itu 2 dipangkatkan 3 tuh. Terus pangkatkan 3 jadi x kurang 5. Nah, karena basisnya sudah sama, ya. 2 pangkat 2x tambah 3 lebih besar 2x 2x pangkat 3 3x kurang 5. kurang 5. Nah, karena basisnya sudah sama jadi kita coret ya. Sisa ini rumus ini. Jadi karena basis sudah sama ya. Jadi sisanya 2x tambah 3 lebih besar dari 3x 3x kurang 15. Kenapa hasilnya 15? Karena 3 dikali x jadi 3x. 3 dikali 5 jadi hasilnya ini 15. Ya, Ya. 15. Jadi 3x kurang 15. Nah, sekarang kita selesaikan secara begini. Ini pindah ke sini. Jadi 3. Jadi pindah sini jadi 5 tambah 15. Jadi lebih besar 3x. Jadi kurang 2x. Jadi 18. Lebih besar Jadi sisa 3 kurang 2x jadi sisa x. Jadi x-nya impun pencarian HP-nya x kurang x kurang dari 18. ya kan. X-nya tadi Kita dapat dari 3 kurang 2x. Kan 3 kurang 2x. x-nya ini kurang dari 18. Jadi nilai x ini dia kurang dari 18. Jadi 18 lebih besar dari x. Ya. Ini kan 18 lebih besar dari x toh. Jadi kita balik kayak jadi tandanya akan berubah. Jadi ini kan pindah sini ya, kita balik x kurang dari 18. Contohnya ini. Paham? Paham, Pak. Atau ada yang mau bertanya? Kalau yang bertanya silakan.
Jika tidak ada yang bertanya, mungkin materi kita untuk hari ini sampai di sini. Jadi kesimpulan untuk materi ini, dalam persamaan eksponen tadi itu ada tipe cara untuk menyelesaikan. Ada 4 cara. 4 cara ada, atau tipe. Ada 4 tipe yang untuk menyelesaikan itu persamaan persamaan eksponen. Terus fungsi eksponen tadi juga, yaitu dia adalah nilai perpangkatan ya. Ya. Sama juga dengan ini. Dia ini hanya memiliki tanda lebih besar, kurang dari, atau lebih besar dari atau kurang Nggak. dari, atau sama dengan berapa ya. Untuk hari ini materi sekian sampai di sini. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa selesai. Sekian dan terima kasih.